Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Sri Anjarwati dari Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, yakni akan diampu di semester 4, dan sebelumnya untuk mata kuliah ini harus lulus dahulu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Saya akan membahas rencana pembelajaran yakni RPS, yaitu RPS terdiri dari 4 CPL 1 sampai 4, kemudian CPNK-nya juga CPNK 1 sampai CPNK 4. Yakni CPL 1 adalah lulusan mampu menerapkan pengetahuan dalam bidang akuntansi serta teknologi informasi guna melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan akuntansi dan menyampaikan hasil secara efektif. CPL 2, lulusan mampu menguasai prinsip-prinsip dasar dalam bisnis serta memiliki pengetahuan umum tentang akuntansi. CPL 3, lulusan mampu menerapkan kemampuan analitis dan memahami dan mengevaluasi isu-isu bisnis serta akuntansi dasar sebagai pengambilan keputusan. Kemudian CPL 4 adalah lulusan mampu memahami etika yang dihadapi oleh akuntan, menunjukkan integritas dan etika profesional dalam praktek akuntansi. Selanjutnya adalah mengenai penilaian, bobot penilaian untuk mata kuliah ini adalah RPS-nya ini sudah berbasis OBE, sehingga tugas atau dalam bentuk project itu 50%, kemudian dalam bentuk UTS itu 20%, dan UAS itu adalah 20%, serta keaktifan mahasiswa itu adalah 10%. Kemudian mengenai kontrak perkuliahan akan dibahas lebih detail di dalam kelas nanti, yakni mengenai pembahasan apa saja yang terdiri daripada 16 kali pertemuan. Oke, jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Kabar Ibu? Sehat, Bu? Ini semester baru ya. Iya, Bu. Baru. Iya. Ini sebagian Ibu ada yang sudah kenal, ada yang belum ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini semester baru ya, kalian baru masuk. Selamat saya ucapkan ya, sudah naik semester, otomatis kuliahnya jangka waktunya jadi berkurang. Kemudian hari ini adalah mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 ya. Ini hari pertemuan yang pertama. Jadi sebelum mulai kuliah, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Oke, silakan di sini aja, di tempat aja nggak apa-apa. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sesuai dengan yang berdoa di doa selesai. Kalau saya ucapkan selamat pagi, kalian jawabnya pagi. Selamat pagi, pagi. Jadi 3 kali paginya. Pertama selamat pagi, paginya nambah 2 kali. Oke. Terus kalau saya tanyakan apa kabar, jawabnya luar biasa, dahsyat, yes, semangat. Ya, lengkap berarti. Ya, anak akuntansi kok. Kita nantinya akan belajar berhitung. Kalau sebelumnya kita nggak ada penyegaran,
nantinya akan pusing duluan ya. Oke, dimulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Semangat. Saya absen dulu ya. Nur Fitriani yang mana? Oke. Cassandra Petronella. Ya. Yes. Yehezkiel Ferel. Selanjutnya Sisilia Sukma. Saya, Bu. Oke. Herlan Saputra. Hadir, Bu. Oke. Yolanda Wijaya. Ya. Joli Fiandri. Islamiahka. Hadir, Bu. Kemudian Apri. Kemudian Henry Septianto, Septanto ya. Ida Damayanti, Muhammad Alfaruk. Riani, Bu. Oke, nanti dilapor ya ke bagian sistem. Selanjutnya Sakinah. Saya Sari, Bu. Sari Sari Arianti. Arianti. Saya Wit Widaningsi, Bu. Siapa? Wit Widaningsi. Widaningsi. Widaningsi ya. Widaningsi. Oke, nanti kalau yang belum terdaftar di sistem harap lapor ke kampus nanti bagian sistem atau bagian akademik ya. Baik, Bu. Oke, sekarang kita mulai pelajaran di ya. Untuk kontrak perkuliahannya sudah dibagikan Bu ya? Ya, nanti kontrak perkuliahannya akan kita bahas juga. Kemudian kita bahas juga mengenai ketentuan penilaian, kita bahas ya. Ketentuan penilaiannya. Tapi ikutin dulu ya sesi pertama. Kemudian karena ini kita bagi ya menjadi 3 sesi nantinya. Yang pertama rehabilitasi jangka pendek, ini sesi pertama, terus kedua, ketiga nanti kontingensi. Kontrak kuliah akan saya jelaskan nanti secara umum ya. Baik, Bu. Rehabilitas masih ingat kan semester pertama rehabilitas itu hutang ya. Rehabilitas adalah hutang jangka pendek. Kemudian tadi yang sudah saya katakan adalah kontingensi dan aset kontingensi nanti pada sesi kedua ya. Nanti pertamanya kita diskusi dulu. Kemudian nanti kalian secara kelompok ya menyelesaikan kasus ilustrasi ya. Nanti case-nya akan Ibu kasih tahu ya. Nanti kalian kerjakan secara kelompok ya biar ada. Oke. Ya, ini tujuan pembelajarannya yaitu nanti menjelaskan jenis-jenis liabilities jangka pendek, kemudian jenis-jenisnya ya. Mungkin semester kemarin sudah dibahas, tapi di dalam akuntansi menengah 2 atau lebih kita singkat AKM 2 nantinya akan lebih detail kita membahasnya. Mungkin ini kalian pernah mendapat di pengantar 2 ya. Kemudian bagaimana menyajikan hutang jangka pendek, yakni membuat jurnalnya atau melakukan pencatatannya. Nah ini nanti masuk sesi yang kedua dan 3 yang paling bawah ya. Saya sudah kasih tanda. Oke, sekarang kita ingat dulu definisinya. Siapa yang ingat definisi hutang atau liabilitas? Kewajiban apa? Yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban yang timbul. Liabilitas, kewajiban liabilitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya. Nah, peristiwa masa lalu. Jadi kalau misalnya kita bicara peristiwa ke depan, belum menjadi hutang ya, baru akan itu namanya. Kalau hutang yakni yang sudah berjalan, kita mendapatkan sejumlah uang atau benda ya yang akan dibayarkan ke
ke masa depan, itu namanya hutang, ya. Ini kalau definisi secara akademiknya ya. Kalau misalnya definisi secara umumnya, kalau kalian pusing ya, gampangnya kemarin kan hutang. Kemarin hutang untuk dibayar nanti sesudah ada uang atau sesuai perjanjian, gitu ya. Ya, bahasa akuntansinya memang liabilitas itu utang atau liability, gitu ya. Kemudian ya ini bisa dibantu bacakan, silakan pengertian lengkapnya. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Jadi peristiwanya masa lalu, kemudian diperkirakan penyelesaiannya adalah masa kini atau masa depan, yakni menggunakan sumber daya. Sumber daya entitas itu adalah bisa dalam bentuk uang atau kalau misalnya nanti dalam bentuk benda, itu nanti ada pelajaran selanjutnya. Ya, ada misalnya mesin, karena kemarin hutang mesin, kita bayar lagi mesin, itu pasti ada tambah kurangnya, ya. Kalau ini jadi mesti diselesaikan. Apa klasifikasinya? Pertama, Mengharapkan penyelesaian tersebut dalam siklus operasi total. mengharapkan ya perusahaan itu dapat menyelesaikan ya hutang tersebut dalam siklus operasi normal. Kalau siklusnya misalnya biasanya siklus akuntansi itu kan ada triwulan ya. Kalau triwulan berarti ada 4. Kemudian ada yang semester. Yang semester biasanya berapa? 6 bulan ya. Semester 6 bulan. Ya, ini klasifikasinya. Kemudian yang kedua adalah Liabilitas tersebut untuk tujuan perdagangan. ya. Jadi tujuannya produk atau barang yang digunakan itu yakni untuk diperdagangkan. Kemudian apa lagi? Liabilitas tersebut untuk menyelesaikan jangka waktu 12 bulan laporan. Oh, di 12 bulan ya, Bu. Nah, jadi utang jangka pendek berarti Cuma 12 bulan ya, Bu. sampai pada 12 bulan. 1 tahun. Kalau di atas 12 bulan sudah nggak masuk kategori hutang lancar atau hutang jangka pendek. Maksudnya jangka panjang ya, Bu? Kalau Ya. lebih dari 12 bulan jangka panjang ya. Di atas 12 bulan. Ya, nanti jangka panjang, mungkin jangka panjang nanti akan kita selesaikan sesudah sesi jangka pendek ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan ke-2 dan 3 mungkin ya. Kalau utangnya 6 bulan boleh kan ya? Utangnya 6 bulan bisa. Bisa. Kan itu 6 bulan misalnya laporan perusahaan, misalnya laporan perusahaannya secara internal biasanya buat laporan Ya. kalau per 6 bulan ini berapa ya, bisa. Baik, Bu. Izin tanya, Bu. Kalau misalkan dia liabilitasnya lebih dari 12 bulan, apakah dia masih termasuk liabilitas lancar? Enggak. Karena itu dia udah liabilitas Ya, kalau di atas 12 bulan berarti tidak. Jadi sebenarnya Bukan jangka panjang. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang pertanyaan saya kalian aja yang bertanya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Saya ingin mengambil beberapa unit komputer dalam jangka tempo 5 bulan, berapa untuk diskonnya? Oh ya, ini pintar ya mahasiswanya. Ini jualan toko ya, Bu, ya. Keren ini. Saya belum sampai ya, sudah ditanyakan. Ini keren ya.
Keren ya. Makasih Bu. Boleh nanti ya. Nanti saya jawab berikutnya slide berikutnya ya. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Saya ingin bertanya, Ya. apabila jika ingin melakukan kredit untuk rumah, Ya. apakah termasuk itu hutang jangka panjang atau pendek? Kalau kredit rumah, Ya. biasanya kalau kredit rumah berapa tahun? 15 tahun. 15 Oke, ada yang 10, ada yang 15 ya. Jadi kalau kita melihat klasifikasi, berarti masuk mana? Panjang Panjang. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan? Berarti kalau misalnya kita mau misalnya beli HP kredit kan dia ada jangka waktunya 12-13 bulan, jadi dia termasuk jangka viabilitas lancar gitu ya. Ya, kalau di bawah 12. 12 bulan. Tapi kalau kredit handphone biasanya ini untuk usaha nggak? Bukan. Ya. Untuk pribadi. Untuk pribadi ya. Nah, kalau kalian pribadi ya bagus juga ya. Nanti itu kalian belajar di Excel ya. Mungkin akan saya, kalau kalian mau, mungkin saya akan bagi Excel ya mengenai laporan keuangan. Jadi kalian bisa menerapkan sendiri. Nanti kalau ada masalah itu ditanyakan sama dosen atau sama saya boleh ya. Nanti saya kasihkan Excel akuntansi. Nanti kalian misalnya dapat income dimasukkan ke income. Kemudian kalau hutang jangka pendek atau jangka panjang itu dimasukkan ya. Nanti kalian kalau lulus akhirnya terbiasa. Oke, itu Excelnya dari saya ya. Oke, ada satu lagi ya. Ya, pertanyaan tadi menindaklanjuti teman saya Cassandra. Ya, tadi kata ibu tadi kan kalau kita kredit HP itu kan bukan untuk usaha. Tapi bagaimana kalau HP itu digunakan untuk ini Bu, usaha online gitu, bisa nggak Bu itu dikatakan sebagai Bisa ya. Kalau misalnya sekarang yang lagi ngetren di Shopee ya di Shopee, kemudian buat usahanya dia menggunakan handphone, kemudian karena dengan mencicil ya dia jadi lancar penjualannya, jadi sehingga terbantu ya. Kalau masih kategori di bawah 12 bulan maka dimasukkan ke hutang jangka pendek. Kalau di atas 12 bulan maka dimasukkan jangka panjang ya. Nah, kalau misalnya handphone yang masih dengan pertanyaan, jadi pertanyaan cicilan tadi, handphone tiap bulannya kan dicicil. Nah, cicilannya kan jatuh tempo nggak menunggu 12 bulan harus dibayar kan? Oke. Cicilannya kira-kira masuk mana? Lancar. Kan tiap bulan bayar. Kan kalau kita tiap bulan bayar, berarti kita lancar. Wah, kelas ini hebat ya. Baru pertama kita masuk ya, pertemuan pertama kalian sudah diskusi. Saya yakin nanti kedepannya ini kelas nanti akan luar biasa ya. Akan saling diskusi, kemudian banyak ilmu ya, kalian bisa banyak sharing ya. Oke, kita kembali ke satu lagi. Apa? Tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian viabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode laporan. Pokoknya batasnya adalah 12 bulan. Ya, kembali ke yang jatuh tempo tadi. Sekali lagi nih, masuk jangka pendek atau jangka panjang. Yang jatuh tempo mesti dibayar bulan ini nih. Cicilan rumahnya atau cicilan mobilnya mesti dibayar bulan ini. Berarti masuk pendek. lancar atau pendek ya. Yang jatuh tempo. Kalau kita sudah mengetahui klasifikasi, berarti nanti akan mudah menilai suatu barang atau suatu aset di kelas kita atau di perusahaan kita nanti
kalian melakukan pencatatannya tidak salah ya. Oke. Jenis hutang jangka pendek atau hutang lancar bisa dibacakan? Ya. Yang Pertama itu utang usaha atau utang dagang. Kedua, wesel bayar. Ketiga, utang bank jangka pendek. Keempat, utang dependen. Dividen. Ya. Ini biasanya ini yang ditunggu-tunggu para pemilik perusahaan ini ya, yang ditunggu-tunggu ya, itu dividen. Kemudian yang sebelah sini silakan dibacakan. Jangka panjang yang akan jatuh tempo periode bisnisnya. Nah, di sini ya. Tadi yang jangka panjang akan jatuh tempo ini adalah masuk kategori hutang jangka pendek. Nah, kalau misalnya hutang gaji, nah ada nih. Biasanya ini yang ditunggu-tunggu ya. Hutang gaji. Hutang gaji. Kalau bisa jangan hutang ya. Iya. Kalau misalnya periode biasanya bayar hutang itu tanggal sampai tanggal 30 ya. Tanggal 29, 30. Kalau misalnya tanggal 1 belum terbayar, berarti masuk hutang gaji, masuk hutang jangka pendek. Jadi kalian nggak boleh lupa udah cuma selisih sehari bu gitu ya, nggak bisa ya, harus dilakukan pencatatan masuk ke hutang karena belum dibayar. Oke, sepintas ya. Ini hutang dagang, ini biasanya barang dagangan ya yang dibutuhkan ya, misalnya ke warung atau ke perusahaan itu biasanya ya, apalagi kalau sudah sering belanja di perusahaan itu biasanya membelinya ini apa? Tempo ya. Kita selesaikan. Ini selanjutnya ya, contoh ya. Yang kriteria pertama adalah pada saat terjadi transaksi hutang, pencatatannya adalah barang dagangan atau persediaan itu di debit, kemudian utang dagangnya di kredit ya. Selanjutnya apalagi yang perlu kita lakukan? Kalau misalnya saat pelunasan ada potongan harga, berarti hutangnya di debit, kemudian dibayarnya pakai kas, dan potongan pembeliannya juga dicatat. Kalau misalnya pelunasan, oke, nggak ada potongan, ya dibayar sesuai potongannya. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah perjanjian ini ya, hutang dagang ya. Perjanjian pembelian misalnya 2/10 N30. Artinya apa? 30 hari ya Bu itu? Ya, 30 hari. 2/10 itu apa? 2 itu diskonnya bukan Bu? Ya, betul. Diskonnya ini Oh. 2 adalah diskonnya, 10 Dalam 10 hari. ya dalam 10 hari. Kalau dia dibayar dalam 10 hari berarti Dapat diskon dapat 2%. diskon 2%. Kalau misalnya dibayar 30 hari nggak dapat diskon. Oh, gitu. Gitu ya pencatatannya. Jangan lupa, ini pernah dipelajari di pengantar ya. Iya Bu. Ini adalah yang penting seorang akuntan adalah bagaimana mencatatnya. Kembali ke yang tadi yang sudah dijelaskan di atas, yaitu tanggal 1 November itu membeli, berarti totalnya adalah persediaan 20 juta pada utang dagang 20 juta. Kemudian jika tanggal 10 jadi 20 juta, diskonnya berapa tadi? 400 karena 2% ya. Iya. Jadi yang dibayarkannya adalah 19.600. Sebaliknya kalau di sini sudah di atas 10 hari, yaitu tetap
dapat diskon. Oh jadi kalau bayarnya di antar, tapi nggak usah tanggal 10 ya Bu, di bawah tanggal 10 Nah, tanggal 8. misalnya 5 hari atau 7 hari ya, Itu Beli dapat lunasi diskon, nih dapat- gitu, baru ya, dapat diskon. dapat diskon Nggak dibayar. 10%. Kalau nggak dibayar nanti ada pembahasan berikutnya ya. Kita akuntansi mesti tahu kalau nggak dibayar, kalau nunda, kalau dihapus ya. Oh. Ini ada contoh kasus ya. Selebihnya kalian duduk secara berkelompok ya, secara berkelompok. Kemudian ini ada pembahasan nanti diselesaikan. Ya, Ibu. Bu, kelompoknya bikin sendiri nggak ditentuin kan Bu? Nggak usah dulu ya. Kalian berdasarkan tempat duduk aja. Ketua kelas aja Bu. Melingkar ya, tempat duduknya digabung. Baik Bu. Ya Bu. Saya rasa sekian saja dulu. Yeay. Apa ada pertanyaan sebelum kalian diskusi? Cukup Bu. Ini dikumpulinnya kapan Bu? Perjanjian, ya. Dikumpulinnya hari ini juga toh? Oh nanti ya ada nanti sesi kedua, kita lanjut lagi sesi kedua ya. Kalian diskusikan dulu mungkin berapa ya, 10 menit ya. Selanjutnya akan kita bahas lagi nanti. Untuk sesi pertama ini sudah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian. Ibu akhiri ya. Ya. Sekian, terima kasih ya, luar biasa kalian ya sudah berpartisipasi, kemudian nggak ngantuk, kemudian semangat ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Oke, biar tetap semangat. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih Bu.